Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Nasional Al-Akbar, para jamaah sekalian, baik yang di dalam masjid ataupun melalui jaringan internet yang sangat saya hormati. Malam hari ini saya akan menyampaikan ceramah tentang atau dengan topik jangan memaksa Allah. Kajian malam hari ini tetap pada bingkai terapi sholat bahagia. Kita tidak akan bisa bahagia, tidak akan bisa menjadi orang yang ceria jika cara memahami ketuhanan Allah itu tidak benar. Bapak Ibu sekalian, di dalam doa antara dua sujud, ya, kita berdoa Rabbi firli warhamni, kemudian wajburni, ya Allah penuhilah apa saja yang menjadi kebutuhan saya, ya, kebutuhan makan, minum, kebutuhan membayar angsuran, itu minta semuanya, kita mintakan pada Allah. Warzukni, berikan aku rezeki yang melimpah, yang banyak, supaya saya tidak menjadi objek belas kasih orang, supaya saya tidak yang menerima tetapi saya yang memberi. Wa'afini, berikan saya sehat supaya tidak membebani orang, supaya saya bisa beraktivitas lebih daripada orang yang sakit, dan seterusnya. Tetapi kita harus tahu bahwa doa itu harus dipandang sebagai ibadah, jangan hanya dipandang sebagai permintaan. Saya ulang, doa itu harus dipandang sebagai ibadah, bukan sebagai permintaan semata. Lalu kita mensifati Allah juga harus komplit. Harus komplit. Allah Tuhan yang maha memberi rezeki, betul. Tapi jangan lupa, kalau hanya itu yang dipercaya, maka dia bisa menjadi orang stres, tidak bahagia. Karena kemudian ketika kita minta, kemudian kita bilang kepada Allah, ya Allah katanya engkau itu Tuhan yang memberi rezeki, kenapa saya kok tidak diberi rezeki hari ini atau bulan ini, tahun ini kok susah? Pertanyaan begini karena dia mensifati Allah hanya Tuhan yang maha memberi rizki, padahal, ini silakan dicatat di dalam surah Saba ayat 36. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Qul, katakan Muhammad, inna rabbi, Tuhanku itu yabsutur rizqa liman yasha', memberi rizki kepada orang yang dikehendaki, dan terusnya wa yaqdirulah, dan juga mengurangi rizki orang. Jadi Allah itu Tuhan yang maha memberi rizki yang luas, dan juga Allah maha mengurangi.
Lah kalau kita hanya mensifati Allah, Tuhan yang Maha memberi rizki, ini jadi gelisah kita ini. Tetapi kalau kita memahami Allah itu Tuhan yang memberi rizki dan Tuhan yang mengurangi atau mencabut rizki, lah enak kita. Surat apa tadi? Saba ayat 36. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Nah, kebanyakan manusia itu hanya mensifati Tuhan yang Maha memberi, Tuhan yang hanya memberi rizki. Benar Quran itu. Ayat berikutnya, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu tidak tahu ini. Nah, kapan Allah itu memberi rizki kepada kita? Atau kapan Allah mengurangi rizki kepada kita? Itu urusannya Allah. Kita tidak boleh memaksa Allah sesuai dengan kehendak kita. Faham? Maka di dalam doa kita, fa innaka taqdi, lanjut, fa innaka taqdi wala yuqda alaik. Doa kunut. Wahai Allah, engkau itu Tuhan yang Maha memutuskan dan tidak boleh ada orang yang memaksa engkau membuat keputusan. Jadi kita ini, para jamaah sekalian, seringkali secara tidak sadar, kita itu maunya menundukkan Allah. Allah nanti saya bacakan ini, lalu Allah nurut kemauan saya. Ayo. Allah saya bacakan ya Latif 129, Allah saya bacakan ya Razak 1000 kali, lalu nanti Allah itu tunduk kepada saya, sehingga Allah dipaksa untuk memberi rizki pada kita, padahal Allah itu punya hak untuk memberi rizki dan mencabut atau mengurangi rizki. Ini perlu dicatat. Jadi suatu saat kita diberikan rizki oleh Allah, kita senang. Kalau Allah mencabut juga senang, berarti inilah hak Allah dan hak Allah tidak boleh dipaksa-paksa. Para jamaah sekalian, makanya judulnya malam ini jangan memaksa Allah, ya. Jangan memaksa Allah, jangan mendikte Allah. Nah sekarang bagaimana supaya itu tidak terkesan mendikte, supaya doa kita itu tidak terkesan mendikte, dan supaya kita ini legowo dan kita senang? Resepnya ini, lihat surah Al-Mulk ayat 29. Nah ini resepnya ini Pak. Saya yakin kalau Bapak menerapkan ini, yang satu tadi surat Saba berapa? 36 itu dipahami. Jadi sifat Allah itu harus dipahami secara komplit. Allah yang menghidupkan, ayo. Allah Maha menghidupkan. Yang kedua, Allah Maha mematikan, ya harus difaham. Itu haknya Allah. Jadi kita sudah berdoa, ya sudah doa. Oh Allah punya hak yang begitu. Maka Imam Ibnu Athaillah mengatakan, la yakun talabuka tasabbuban bil ata'i wa taqillu fahmuka anhu. Jangan sekali-kali kamu meminta, jangan sekali-kali permintaanmu itu nanti menjadi sebab Allah memberi engkau. Kalau itu yang terjadi, fayaqilla fahmuka anhu, maka sedikit sekali ilmumu itu, kamu masih kelihatan tidak pinter. Lalu bagaimana? Wal yakun talabuka li'idharil ubudiyah. Maka doamu itu harus diyakini
Ya sudah, karena saya disuruh Allah berdoa, saya berdoa. Karena Rasulullah menyuruh saya meminta kepada Allah, saya juga meminta. Ya sudah, Allah memberi apa? Itu urusannya Allah. Saya tidak boleh mendikte Allah. Wa qiyaman bi huquqir rububiyah, dan untuk menegakkan hak-hak ketuhanan Allah. Nah gitu. Kalau tidak begini Bapak, ya, Bapak sering kali protes ke Gusti Allah. Ya Allah, katanya Engkau itu maha mendengar, tapi kenapa Engkau kok tidak mendengar suara saya? Katanya Engkau itu maha tahu kesulitan saya, tapi kenapa Engkau tidak memberikan solusi masalah saya? Karena salah paham ini, maka ada orang keluar dari Islam gara-gara ini. Tidak hanya stres, tidak hanya depresi. Saya punya siswa SMA. Dia keluar dari Islam. Dia anak Aceh. Ya. Kenapa kamu keluar dari Islam? Iya Pak, saya ini punya pacar Pak, cantik sekali Pak, solihah, cantik sudah pokoknya dia senang, saya senang. Saya puasa Senin Kemis, malam tuh tahajud, baca Quran gitu. Ternyata wanita itu meninggalkan saya. Ketika saya mendekat Allah, justru Allah ini tidak tahu apa yang saya butuhkan. Nah ini coba perhatikan. Karena dia mensifati Allah dengan satu sifat, harus lengkap itu Pak. Maka orang yang bersedih itu pasti imannya keropos, pasti salah di dalam keimanannya, itu salah. Akhirnya kemudian dia ini bertemu dengan seorang ustadz, kemudian diajak berpikir, diajak ngobrol, kemudian kembali lagi ke Islam. Alhamdulillah sampai sekarang dia muslim. Nah kita sebenarnya juga kadang-kadang protes ke Gusti Allah, walaupun tanpa diucapkan. Ya Allah, saya ini kurang apa? Sudah berapa tahun saya berdoa begitu. Nah sekarang supaya ini Pak ya, supaya tidak stres, cara berdoa itu gunakan rumus surat Al-Mulk ayat 29. Nih, Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul huwar rahman. Kalau kamu berdoa, puji dulu nama Allah, Ar-Rahman. Ya Allah, Ar-Rahman, Allah Engkau maha pengasih saya, Engkau itu maha pengasih ya Allah. Aman Nabi, sungguh saya ini yakin. Saya ini iman, betul Engkau maha pengasih. Ya Allah, wahai Allah, saya sakit, dan saya yakin Engkau itu maha tahu saya sakit, dan saya yakin Engkau itu pasti mengasihi saya, tidak mungkin Kau meninggalkan saya. Saya yakin Kau pasti maha kuasa menyembuhkan saya. Itu aman Nabi. Tapi jangan lupa, doa harus diakhiri wa alaihi tawakkalna. Akhir dari doa itu Bapak tambahi, itulah doa saya, selanjutnya saya pasrah kepadamu. Apakah engkau menghidupkan saya ataukah engkau mematikan saya, itu hakmu, saya tidak berani ikut campur. Apakah engkau menambah rezeki atau tidak, itu hakmu. Kata-kata penyerahan diri kepada Allah, inilah yang menjadi kunci kebahagiaan. Nah, bapak-bapak lebih sering mana? Berdoa diakhiri dengan tawakal atau tanpa diakhiri dengan tawakal?
Hah?